Halo Sobat Wellness, selamat datang di Wellness Talk, Bincang Sehat Aksi Berdampak. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan menarik terhadap kondisi kesehatan masyarakat saat ini yang ada di Indonesia, yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat di lingkungan kampus. Serta bagaimana sih peran seluruh sivitas akademika dalam menciptakan dan menjaga lingkungan kampus yang aman bagi semuanya. Sebagai informasi, di Indonesia, data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan angka kasus kecelakaan kerja yang meningkat dari sekitar 182.000 klaim yang dilaporkan pada tahun 2019 menjadi 360.000 pada tahun 2023. Di lingkungan kampus sendiri, survei nasional juga menunjukkan bahwa lebih dari 27% pekerja ternyata melaporkan pekerjaan memiliki berisiko, tetapi mayoritas tidak terlindungi secara memadai dengan alat pelindungan diri dan fasilitas keselamatan lainnya. Karena itu, edukasi dan budaya K3 di kampus tidak hanya melindungi fisik, tapi juga kesehatan mental, serta keseluruhan proses belajar mengajar sehingga semua pihak dapat berkegiatan dengan aman setiap harinya. Oleh sebab itu, untuk membahas hal ini, kita sudah bersama narasumber yang kompeten di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih sudah hadir di Wellness Talk Ibu Nur Ulfah SKM MSc. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, selamat pagi Pak Haidar. Alhamdulillah. Sebagai informasi, Ibu Nur Ulfah SKM MSc adalah dosen dari keselamatan dan kesehatan kerja di Fikes Unsud. Baik, Ibu, saya mulai dengan pertanyaan pertama. Apa sih K3 itu Ibu? Kemudian bagaimana beban kecelakaan kerja yang ditemukan di Indonesia? Bisa dijelaskan ke kami, Ibu? Ya, Pak Haidar, memang isu-isu K3 itu sangat penting ya untuk kita di semua sektor ya, termasuk di sektor kampus ya atau perkantoran. Untuk K3 itu secara umum singkatannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, di mana di situ berupaya untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan, bahaya penyakit akibat kerja yang akhirnya diupayakan untuk sampai kepada peningkatan produktivitas kerja. Untuk ruang lingkupnya tadi pencegahan kecelakaan, kemudian pencegahan penyakit akibat kerja, peningkatan produktivitas kerja, dan pengendalian risiko bahaya di tempat kerja. Kemudian kalau untuk beban kecelakaan kerja di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi setiap tahun itu ratusan ribu ya kecelakaan terjadi di Indonesia, terutama di sektor konstruksi, di sektor manufaktur, pertambangan, kemudian transportasi dan sektor informal. Dampaknya juga bukan cuma untuk pekerja saja, tapi keluarga. Ya, apalagi mungkin di situ pekerja tersebut menjadi tulang punggung keluarga atau kepala keluarga. Itu sangat signifikan dalam hal ekonomi. Kemudian dampak lagi kepada perusahaan. Perusahaan banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatan, kemudian kehilangan aset, mungkin ada peralatan yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian bahkan itu akan mempengaruhi perekonomian negara. Selanjutnya mungkin kalau kita bisa membayangkan ya, jika ada kecelakaan kerja tentunya dia akan mengalami kehilangan hari kerja. Tentu akibatnya juga bisa dari ringan, sedang, berat, dan bahkan mungkin fatality atau kematian. Baik, ya. Sangat menarik ya Ibu. Ya. Kalau misalkan kita membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tadi juga telah disinggung oleh Bu Ulfa bagaimana peran penting dari K3 tidak hanya untuk pekerjanya, tapi juga untuk pengampunya ataupun dari keluarganya dan sebagainya. Nah, Ibu bisa dijelaskan ke saya, misalkan apa saja sih Bu kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan sebagainya yang dia itu merupakan dampak negatif dari tidak terimplementasi K3 bagi pekerja yang biasa ditemukan di sekitar kita, Ibu. Kira-kira bentuknya apa saja, Ibu? Ini sangat penting sekali ya K3 untuk diterapkan di sekitar kita ya, karena dapat melindungi nyawa dan kesehatan, kemudian mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, menjamin rasa aman dan saat kerja ya, kemudian menjaga produktivitas dan kualitas kerja, serta melindungi masa depan pekerja dan keluarganya. Kalau bentuk-bentuk untuk kecelakaan maupun penyakit akibat kerja tentunya banyak sekali Pak Haidar. Kecelakaan
Di sini bisa mungkin tertimpa benda jatuh, bahkan dari yang sifatnya ringan itu sudah terkategori sebagai kecelakaan atau near miss, nyaris celaka. Misalnya kalau kita tergores pisau tetapi tidak sampai kepada kita harus dijahit jaringnya dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita mungkin terpleset itu ya tidak sampai jatuh, itu juga dianggap sebagai kecelakaan. Kemudian kalau penyakit itu biasanya tergantung kepada paparan. Kalau di situ misal ada paparan kebisingan, biasanya penyakit yang mungkin timbul adalah penurunan ambang dengar. Itu bisa sampai fatal juga. Jadi ada tuli dari ringan, sedang, berat sampai kepada tuli permanen yang mana orang itu harus menggunakan alat bantu dengar. Nah, itu kan sangat miris sekali ya jika kita tidak memperhatikan. Jadi K3 itu sebetulnya sebagai investasi masa depan kita, yang mana di situ sangat memperhatikan kepada bagaimana pekerja itu supaya sehat sampai dia pensiun, sampai dia purna. Kemudian bagaimana pekerja itu terhindar dari kecelakaan. Nah, ini tentunya perlu diperhatikan ya, alat-alat yang tersedia di tempat kerja itu juga dipertimbangkan dari segi ergonominya, kemudian dari segi layak tidaknya untuk dipakai. Kalau sudah rusak ya alangkah baiknya itu diperbaiki, jangan terus-menerus dipakai dalam kondisi rusak, karena kerusakan alat itu berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian dari sisi human orangnya itu sendiri juga harus perhatian ketika sarana prasarana sudah baik, sudah mempertimbangkan unsur keselamatan, tapi orangnya cenderung ceroboh, bekerja tidak sesuai dengan prosedur, itu juga berisiko menimbulkan kecelakaan. Begitu, apalagi mungkin kalau di perusahaan banyak alat-alat berat, banyak alat-alat yang menimbulkan resiko tinggi, itu juga kalau kita tidak sesuai dengan SOP itu bisa membahayakan baik diri maupun rekan kerja yang ada di sekitar kita. Ya, Iya. sangat menarik ya Bu. Iya. Tadi jawabannya juga. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama ya Ibu, kalau misalkan kita kan adalah sivitas akademika Ibu. Iya. Kira-kira bagaimana sih Bu lingkungan pendidikan atau perguruan tinggi seperti kampus, khususnya di Unsud, itu memiliki peranan penting dalam menciptakan dan juga menjaga keamanan kampus agar terhindar dari risiko bahaya. Kira-kira bagaimana sih Bu strateginya untuk bisa mencapai seperti itu? Banyak strategi yang bisa dilakukan ya dari kampus ya, karena memang kampus sehat itu juga menjadi target utama ya dari kementerian, bahwa kampus itu sebaiknya bebas dari kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Di mana strategi pertama itu bisa dilakukan dengan kita melakukan identifikasi resiko dan pengendaliannya. Jadi memang kecelakaan itu banyak teori ya yang menyampaikan, wah kecelakaan itu sebetulnya takdir dari Tuhan begitu. Tapi kita lebih ke pendekatan pada preventif, bagaimana kita mencegah supaya itu tidak terjadi. Ya kita harus mengidentifikasi mana-mana sih alat kerja yang menimbulkan resiko kecelakaan, kemudian mana-mana sih ruang kerja yang menimbulkan resiko kecelakaan. Itu kita kalau sudah kita identifikasi secara individu akan lebih aware. Jadi oh saya harus hati-hati nih, ternyata ruangan kerja saya itu licin begitu. Tetapi kalau kita tidak mengidentifikasi, mungkin kita tidak tahu di situ ada risiko, kemudian kita akhirnya mengalami kecelakaan. Itu strategi pertama. Kemudian strategi yang kedua, penyusunan dan penerapan SOP keselamatan. Ini penting sekali Mas Haidar. Karena apa? Karena di kampus kita itu tidak hanya yang kita jumpai ruang kelas, tidak hanya yang kita jumpai mungkin tempat-tempat umum seperti kantin dan sebagainya, tetapi di situ ada laboratorium, di situ ada bahan kimia berbahaya, di situ ada mungkin binatang uji coba yang mana dia memiliki resiko biologi, kemudian resiko fisika yang bisa memapar ke baik dosen maupun mahasiswa maupun laboran. Jadi itu kita harus memiliki
SOP yang jelas, dan mahasiswa melakukan praktikum juga harus sesuai dengan SOP-nya. Tidak kemudian saya ingin mencoba yang ini bagaimana sih, tidak, karena ini bukan barang coba-coba, jadi harus menyesuaikan dengan SOP penggunaan alat, SOP bekerja untuk di lab dan lain sebagainya. Tentunya SOP ini harus dalam standar keselamatan. Kemudian itu yang strategi kedua. Strategi ketiga adalah edukasi dan pelatihan K3. Jadi memang penting sekali edukasi dan pelatihan ini dilakukan di kampus ya, supaya semua pihak mampu memahami apa sih tujuan K3, apa sih yang menjadi utama, jadi sasaran utama K3 itu apa, sehingga kalau orang itu sudah mengetahui, tentunya kita ada harapan dia bisa mengimplementasikan apa yang sudah dia ketahui melalui pelatihan maupun edukasi. Kemudian strategi keempat bisa melalui dengan penyediaan dan penggunaan APD. Jadi pihak kampus bisa menyediakan alat pelindung diri ya, yang mana APD ini disesuaikan dengan paparan risikonya, Mas Haidar. Jadi kalau di situ ada paparan risiko debu, tentunya kita harus menyediakan APD masker. Kemudian di situ ada paparan bahan kimia. Nah, ini juga menyediakan APD masker, tentunya juga levelnya yang berbeda. Nah, itu sangat penting. Kemudian strategi yang kelima, pentingnya ada sistem tanggap darurat yang siap. Nah, ini terkait dengan bencana ya, kita tidak tahu bencana itu kapan terjadi, saat kapan kita mengalaminya, begitulah. Termasuk di kampus ini harus menjadi kampus siaga bencana. Jadi biasanya kampus itu sebaiknya menyediakan jalur evakuasi yang jelas, kemudian menempatkan APAR ya, alat pemadam api ringan di lokasi yang strategis yang semua orang bisa mengakses, kemudian membentuk tim tanggap darurat kampus. Kemudian strategi yang keenam, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Nah, ini keselamatan itu proses yang berkelanjutan. Jadi kampus itu perlu melakukan inspeksi rutin. Jadi perlu monitoring setiap bulan. Monitoring itu bisa meliputi sarana prasarana, meja, kursi, printer, laptop dan lain sebagainya. Bisa juga fasilitas ya, fasilitas gedung. Misalnya gedung itu kita monitoring, kita cek apakah gedung itu ada yang rusak, kemudian ada yang perlu diperbaiki, kemudian ada yang perlu mungkin ditambahkan alat-alat keselamatan di situ dan lain sebagainya. Baik. Ya. Tadi saya menangkap ya Bu, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya potensi kecelakaan, penyakit akibat kerja dan sebagainya. Yang pertama dimulai dengan identifikasi potensi bahaya yang ada di sekitar kampus. Yang kedua ada SOP, baik itu dalam bekerjanya ataupun peralatannya. Kemudian adanya edukasi dan pelatihan K3, baik dilakukan oleh mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Kemudian penyediaan dan penggunaan APD. Kemudian yang selanjutnya ada sistem tanggap darurat ketika ada suatu fenomena yang tidak bisa kita ekspektasikan di luar jangkauan dari manusia. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulannya secara rutin. Oke, baik Ibu. Tadi juga sempat disinggung oleh Bu Ulfa bahwa laboratorium adalah salah satu infrastruktur atau salah satu tempat yang dia itu memiliki potensi risiko yang tinggi dalam menimbulkan kecelakaan kerja. Selain itu kira-kira tempat apa lagi ya Bu yang perlu kita pahami bersama, tempat lainnya yang dia itu memiliki potensi risiko tersebut, serta SDM siapa saja sih Bu yang biasanya memiliki potensi besar untuk terkena dampak dari kecelakaan kerja itu? Baik, jadi sebetulnya untuk tempat itu bukan hanya laboratorium ya, Pak Haidar. Jadi ruang kelas dan gedung perkuliahan itu juga penting untuk kita melakukan monitor, karena di sana ada banyak paparan ya, seperti bisa adanya resiko tersandung kabel, karena kita untuk perkuliahan menggunakan alat-alat elektronik ya. Kemudian resiko kebakaran oleh akibat instalasi listrik yang bermasalah itu juga bisa.
Selain lab dan selain gedung kuliah atau ruang kuliah, ada area konstruksi. Karena biasanya di kampus itu ada pengerjaan bangunan ya, pengerjaan bangunan yang dari luar, itu juga harus kita perhatikan K3-nya supaya tidak menimbulkan kecelakaan baik bagi pekerja konstruksinya atau bagi sivitas akademika, dosen, mahasiswa maupun pendik dan laporan. Kemudian di area umum kampus seperti tempat parkir dan jalan kampus, lapangan olahraga, kantin dan fasilitas umum lainnya. Jadi di tempat parkir itu juga perlu diperhatikan ya, rambu-rambu di tempat parkir itu bagaimana supaya jangan sampai ada kecelakaan lalu lintas atau bahkan mungkin motor terjatuh dan lain sebagainya. Kemudian di area olahraga juga demikian. Jadi di tempat olahraga itu juga dipertimbangkan bagaimana K3-nya. Apakah di situ sudah safety? Kemudian termasuk bagaimana kalau terjadi resiko cedera, bagaimana penanganannya. Kemudian di area umum kampus lainnya seperti kantin itu juga harus diperhatikan ya, kebersihannya, kemudian penjamah makanannya dan lain sebagainya. Lalu tenaga SDM mana saja sih yang beresiko ya, atau yang perlu diperhatikan untuk tetap menerapkan K3 itu tenaga laboratorium. Jelas karena di sana paparan risiko bahaya kimia maupun fisikanya banyak. Kemudian dosen dan mahasiswa saat praktikum maupun saat di perkuliahan. Kemudian petugas kebersihan dan pemeliharaan. Mereka yang membersihkan ruang kelas, membersihkan ruang lab, itu tentunya harus kita kasih edukasi bagaimana supaya bekerja secara aman. Kemudian petugas keamanan dan parkir, nah itu juga resikonya terkait dengan kecelakaan lalu lintas, kemudian kelelahan kerja itu sebaiknya karena mereka mungkin bekerja 24 jam ya, terutama penjaga malam itu juga perlu diperhatikan ritme kerjanya bagaimana, apakah harus model shift karena kita harus antisipasi jangan sampai mengalami kelelahan. Karena kelelahan itu beresiko menimbulkan kecelakaan kerja. Ya, kemudian yang selanjutnya pekerja konstruksi dan pihak ketiga. Nah, ini yang dimaksud pihak ketiga itu termasuk tamu yang berkunjung. Nah, sebaiknya ada apa di situ ketika ada tamu dari luar, kita kasih safety briefing supaya tamu tersebut mengetahui apa yang perlu saya lakukan saat terjadi gawat daruratan, dan kita beritahu, kita kenalkan bahwa gedung ini terdiri dari sekian lantai dan lain sebagainya. Intinya kita mengenalkan apa yang akan tamu lakukan di sini, kita kenalkan fasilitasnya dan lain sebagainya supaya tamu tersebut paling tidak dia mengenal lebih awal. Kemudian mahasiswa tentunya ini secara umum ya, karena kurangnya kesadaran keselamatan mahasiswa juga berisiko meskipun tidak setinggi pekerja laboratorium, tidak setinggi pekerja konstruksi ya. Gitu. Baik, Pak Haidar. Jadi untuk tempatnya itu tidak hanya terbatas pada laboratorium ya Bu, tapi tempat lainnya. Iya. Meskipun memang ada taraf tingkat potensinya, apakah tinggi atau rendah. Seperti yang dicontohkan ada ruang kelas, bahkan tidak hanya mahasiswa, dosen pun juga ada potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja saat mengajar, praktikum dan sebagainya. Termasuk juga area konstruksi, itu kan idealnya harus ada barrier ya Bu, agar tidak ada orang outsider atau orang luar yang masuk ke dalam pembangunan tersebut. Betul. Kemudian area umum kampus seperti parkir, di dalam parkir mestinya juga ada tanda-tanda mana kendaraan motor yang masuk, mana yang keluar, sehingga tidak ada potensi untuk bertabrakan. Area olahraga, kita perlu memperhatikan bahan dari konstruksinya, apakah dia itu mudah licin atau tidak, sehingga bisa menimbulkan slip atau tidak, dan sebagainya. Dan ternyata seperti yang diinformasikan tadi oleh Bu Ulfa, rekan-rekan semua, bahwa semuanya itu juga ada potensi risikonya. Tidak hanya petugas lab, ada dosen, mahasiswa, ada petugas kebersihan, pemeliharaan, petugas keamanan, dan lain-lain. Termasuk juga kita
perlu memperhatikan dari tamu. Dan Iya. itu sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Bu Ulfa. Kalau misalkan perlu adanya safety briefing ketika ada Iya. kegiatan, di mana letak dari pintu jalur evakuasi dan lain-lainnya. Seperti itu. Selanjutnya Bu Ulfa, Baik. kira-kira bagaimana sih Bu peran dari mahasiswa dalam keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kampus Ibu? Apakah dia itu sebagai subjek atau sebagai objek yang kita partisipasi bersama sehingga terwujud ketika di lingkungan kampus seperti itu Ibu? Iya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik sekali, Pak Haidar ya. Terkait dengan mahasiswa ini, memang dia yang perlu kita lindungi ya, karena utamanya itu di situ bagaimana peran dari mahasiswa. Peran pertama, mereka itu sebaiknya patuh pada aturan dan SOP keselamatan ya. Misalnya yang tadi saya jelaskan, SOP di laboratorium itu juga harus dipatuhi. Kemudian jika memang di situ harus menggunakan, biasanya ada jas lab ya, ketika masuk pakai masker dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya dipatuhi. Jadi peran mahasiswa, satu, dia patuh pada aturan dan SOP keselamatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang K3. Nah, ini bisa dilakukan melalui pelatihan ya. Jadi mahasiswa perbanyak dipaparkan oleh pelatihan-pelatihan tentang K3 sehingga diharapkan mereka mengetahui, memahami, dan sekaligus mengaplikasikan. Lalu yang ketiga, menjaga lingkungan kampus tetap aman. Antara lain hal yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Karena kalau sampah dibuang sembarangan, di situ ada orang lewat bisa terpeleset hanya karena sampah itu. Jadi itu harus diperhatikan, harus dipatuhi oleh mahasiswa. Kemudian aktif dalam budaya keselamatan. Yang dimaksud di sini ya, contohnya itu antar mahasiswa itu ada saling mengingatkan. Ketika di sini sudah ada aturan harusnya memakai helm. Nah, ada mahasiswa lain ternyata nggak memakai helm. Sebaiknya yang sudah tahu, sudah paham tentang K3 itu mengingatkan. Jadi akhirnya nanti si mahasiswa itu sadar, ternyata saya itu butuh memakai helm, saya itu banyak diperhatikan teman-teman, bahwa keselamatan itu untuk diri saya, dan akhirnya itu menjadi sebuah budaya keselamatan di kampus. Kemudian mahasiswa juga perlu siap dan tanggap dalam kondisi darurat ya. Jadi mahasiswa perlu kita kasih edukasi, pelatihan, simulasi tanggap darurat, sehingga ketika terjadi gawat daruratan mereka sudah bisa secara mandiri. Langkah apa sih yang perlu saya tempuh? Oh, ternyata saat gempa itu saya harus begini, saat banjir itu saya harus kemana. Bukan panik ya. Kalau panik itu ya sesuatu yang nanti membuyarkan segala sesuatunya yang padahal kita tahu gitu. Nah, itu saya kira pelatihan simulasi tanggap darurat itu juga penting, itu mahasiswa berperan aktif juga di situ. Ya, begitu Pak Haidar. Baik, Ya. ada beberapa poin yang saya tangkap ya Ibu. Yang pertama, mahasiswa perlu untuk mematuhi SOP-nya, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika ada pada suatu infrastruktur tertentu, misalkan di lab, kita harus mematuhi tata laksananya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran, dan yang sangat menarik adalah aktif dalam budaya keselamatan. Jadi ibaratkan ada peer group-nya ya Bu, saling mengingatkan, ayo tidak boleh membuang sampah sembarangan, ayo memakai helm ketika berkendara dan sebagainya, sehingga ada rasa sungkan dari mahasiswa ketika temannya mengingatkan, sehingga mau tidak mau mahasiswa itu akan melakukan aktivitas atau tindakan yang lebih safety seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya adalah kira-kira bagaimana ya Bu peran dari pemangku kebijakan ataupun pengolah kampus dalam membangun budaya K3 itu? Kalau tadi kan berdasarkan dari aspek mahasiswa. Kalau ini adalah budaya K3 yang lebih berkelanjutan. Jadi tidak insidental tapi sustainable. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Ibu? Iya, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Haidar. Peran pemimpin yang di kampus ya. Jadi bagaimana peran pemangku kebijakan di sini? Tentunya K3 itu bisa berhasil karena dua hal. Yang pertama adalah adanya komitmen dan kebijakan pimpinan.
Yang kedua, keterlibatan penuh dari semua sivitas akademika. Jadi yang kedua tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama, dari pemimpin ya, dari pemangku kebijakan sebaiknya ada sebuah kebijakan yang mengayomi tentang K3. Bahkan kebijakan itu kalau bisa diintegrasikan dengan visi misi perguruan tinggi. Kemudian kebijakan tersebut diintegrasikan pula ya di dalam penelitian, pengabdian dan lain sebagainya. Kemudian peran pemimpin selain di situ berkomitmen adanya kebijakan tentang K3 itu adalah menjadi tauladan ya, menjadi teladan. Karena di sini tentunya misalnya seorang anak dia akan meniru perilakunya orang tuanya. Tentunya pimpinan kalau memberikan teladan yang baik untuk anak buahnya ini akan termotivasi untuk meniru, menerapkan bagaimana budaya K3 di kampus. Jadi peran pimpinan sangat penting, satu dalam hal kebijakan, yang kedua dalam hal teladan. Kemudian untuk pengelola juga penting sekali ini, untuk pengelola fasilitas yang mana dia berperan melakukan ini inspeksi di lapangan ya, terkait dengan sarana dan prasarana kampus yang layak dan aman. Kemudian menyediakan rambu keselamatan, kemudian APAR, termasuk jalur evakuasi. Jadi itu sebaiknya dicek rutin walaupun sudah ada. Terkadang yang namanya jalur evakuasi lambat laun lapuk, lambat laun hilang karena mungkin kena air hujan, mungkin kena panas dan lain sebagainya. Itu juga harus dicek rutin. Kemudian kalau perlu diganti yang baru, diganti yang baru. Kemudian menangani dan menindaklanjuti laporan potensi bahaya. Jika ada laporan, oh di sana ada potensi bahaya, misalnya ada pohon mau rubuh di sekitar kampus, di halaman kampus, lah itu sebaiknya ya sivitas akademika baik dosen, mahasiswa, karyawan sebaiknya melaporkan ke tim K3. Biasanya di kampus itu sebaiknya ada tim K3 itu sebagai salah satu bentuk kebijakan dari pimpinan itu adanya pengelola atau tim yang khusus menangani masalah K3. Nah itu fungsinya untuk menerima laporan juga dari para mahasiswa, para dosen, dan nantinya dari laporan itu disampaikan ke pimpinan supaya ada tindak lanjut perbaikan atau biasanya RTL ya. Kemudian pemimpin kampus dan pengelola kampus juga harus berjalan bersama. Jadi ada kesepakatan bersama, berjalan bersama, kita mensupport kegiatan atau program K3 supaya semuanya terlindungi baik secara keselamatan, kesehatan, dan tentunya akan meningkatkan produktivitas atau kinerja. Begitu Mas Haidar. Baik, terima kasih Bu Ulfa atas jawabannya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir Sobat Wellness Talk. Bagaimana ya Ibu cara mengintegrasikan edukasi atau teori-teori yang didapatkan ketika dalam perkuliahan khususnya di K3 ke dalam kegiatan akademik, praktikum, penelitian, dan aktivitas organisasi mahasiswa agar kesadaran mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja itu tidak hanya di dalam textbook tapi menjadi kebiasaan, apa yang disebut oleh Bu Ulfa tadi adalah budaya dalam sehari-hari. Kira-kira bagaimana Ibu? Baik. Sebetulnya K3 itu penting kita untuk mengintegrasikan dalam kegiatan akademik ya. Misalnya kalau dalam kegiatan perkuliahan itu kita bisa menyisipkan materi K3 di mata kuliah yang relevan, dan tidak hanya mata kuliah K3 tetapi semua mata kuliah kita bisa menyisipkan unsur-unsur keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian mengkaitkan contoh kasus kecelakaan kerja dengan materi kuliah itu juga masuk sebagai integrasi dalam kegiatan akademik. Selain itu integrasinya dalam praktikum ya di lab. Itu misalnya kita mengadakan briefing keselamatan sebelum praktikum dimulai. Itu sangat bagus sekali ya. Kemudian mewajibkan penggunaan APD saat praktikum. Kemudian tidak mengizinkan praktikum bagi mahasiswa yang melanggar aturan keselamatan.
Lalu kemudian bisa melakukan evaluasi perilaku aman setelah praktikum. Lalu integrasi yang lainnya dalam penelitian, ini penting sekali bagi Bapak Ibu dosen ya, termasuk mahasiswa yang akan mengambil skripsi ya. Jadi kita bisa melakukan identifikasi resiko ya sebelum kita melakukan penelitian. Misalnya kalau penelitian kita tentang TB misalnya. Nah, itu kita harus mengidentifikasi resiko bahwa TB itu bisa menular. Oh, berarti saya harus memakai masker misalnya. Begitu Mas Haidar. Jadi kita bisa deteksi dini sejak awal untuk melakukan pencegahan. Kemudian diintegrasi dalam aktivitas organisasi mahasiswa. Ini juga bisa. Misalnya di dalam organisasi tersebut akan menyelenggarakan event apa. Nah, itu K3 harus sebaiknya diintegrasikan di situ. Misal menyediakan petugas keamanan, kemudian mengatur jalur masuk dan jalur keluar dalam event tersebut. Karena biasanya event-event mahasiswa itu grand ya, jadi besar, melibatkan orang banyak, halayak banyak, dan bahkan dari berbagai strata pendidikan yang memang kita harus mengakomodir keselamatan dan kesehatannya. Kemudian lalu di sini membentuk kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah familiar, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang K3, akhirnya itu kita jadi secara refleks ya. Ketika masuk ke suatu ruangan itu sudah mulai bagaimana nih saya supaya safety, saya harus duduk di mana, saya harus duduk bagaimana. Kemudian ruangan ini bersih tidak, saya harus mengapakan ruangan ini supaya nyaman itu, supaya nyaman untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian dan akhirnya K3 itu menjadi sebuah budaya. Jadi orang terkadang kalau wah saya nggak pakai helm itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Seperti saya nggak bawa HP itu rasanya ada yang kurang. Nah itu di K3 kalau sudah ada perasaan sepertinya ada yang kurang, ada kalau saya kira gitu ya. Iya ada yang missing, itu sudah mengarah budaya K3 yang akan segera tercapai itu di situ. Jadi kita melakukan kebiasaan perilaku aman itu bukan atas dasar adanya pengawasan, tidak, tetapi kesadaran diri bahwa keselamatan diri itu hal yang terpenting. Nah itu kalau sudah sampai situ, apalagi sampai pada perasaan saya harus begini, kalau tidak begini ada bisa sesuatu yang kurang missing, ya. Nah itu sudah bisa masuk ke ya ranah budaya K3 itu. Baik, Bu Ulfa, itu adalah pertanyaan akhir saya. Mungkin ada pesan terakhir sebelum kita akhiri podcast hari ini, Bu? Iya, baik. Terima kasih Pak Haidar ya. Kita sudah banyak sharing ya. Saya menyampaikan sedikit banyak yang saya ketahui, semoga bermanfaat untuk pemirsa pendengar ya dari wellness ya yang di Vikas Unsud ini. Jadi mari kita bersama-sama berpartisipasi aktif ya, menerapkan budaya K3 di kampus supaya kampus kita itu sehat, aman ya, selamat dan nyaman untuk perkuliahan mahasiswa, untuk praktikum, untuk Bapak Ibu dosen mengajar, kemudian Bapak Ibu tendik melakukan pelayanan pendidikan, termasuk untuk laboran, semuanya safety. Jadi begitu pesan dari saya. Terima kasih Bu Ulfa. Demikian sahabat wellness untuk podcast episode kali ini. Kembali lagi saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya untuk Bu Ulfa telah meluangkan waktu dan juga telah berbagi ilmu dengan kita semua. Dan semoga ilmu ini menjadi bermanfaat untuk bagi kita dan seluruh audiens pastinya. Mohon maaf atas kekeliruan dan juga kesalahan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wellness Talk, bincang sehat aksi berdampak. Salam. Terima kasih. Sama-sama Bu Ulfa.